sepuh. Mak kayo urip, kita niki sampun nanu seimbang. Dosa tambah, kata dibuat sebab niku ilangnya tuntunan serta tatanan, membuat Ibu Pertiwi sedih. Tika sae sampun mulai ditinggal ke mak wayang hadir mati ngesungke pelajaran nilai luhur manusia supaya kita sedanten selamat dari dosa karma. Kulo nanu ayun pernah rasa menghantu pada setiap langkah. Untuk menjaga asa agar nyawa wayang terus ada. Rajut melarut terbiaskan butiran cerita tentang perjuangan seorang diri melawan kepunahan. Sebenarnya memang resah akhir-akhir ini setelah berjalan mungkin lebih kurang 10 tahun atau 20 tahun kebelakangan ini, eksistensinya sudah mulai redup, sudah mulai menurun. Ini kemungkinan juga karena faktor ekonomi dan juga mungkin generasi mudanya ini kurang begitu menyenangi kesenian tradisional wayang kulit, khususnya wayang kulit Palembang. Karena ya mereka melihat mungkin kesenian tradisional ini tidak menarik. Padahal di dalam kesenian tradisional wayang kulit ini banyak sekali syarat dengan tuntunan kebaikan yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini. Perjalanan wayang kulit Palembang seakan menemukan jalan buntu. Berjalan tak terarah antara ada dan tiada. Wayang kulit asli Palembang terus bertahan di tengah temaram. Kita semua bertanya, apa penyebabnya? Dan mengapa wayang kulit Palembang tak dikenal di tanah kelahirannya? Ya, melihat perkembangan keberadaan wayang kulit khususnya di Palembang itu kita sangat prihatin juga ya, miris. Karena akibat banyak sekali peperangan pada waktu itu kan, kita ketahui ada perang melawan VOC kan, berperang melawan Belanda, melawan Inggris, dan terakhir berperang melawan zaman Jepang itu. Nah, itu berpengaruh terhadap seluruh rangkaian kesenian atau kebudayaan Palembang, ikut mandek. Itu perlunya kita lestarikan dan kita tularkan atau kita berikan pengetahuan kepada generasi yang akan datang. Hey, Citraksi, we might go on in the pre-go Citraksi. Shall test the talk to Afropona. Hey, kau mana ya Citraksi? Aku kau nak ada biru di negeri pendawan ini. Kau nak aku buat sepan kau. Jika, ayo maju kau Citraksi. Jadi kau for the fact sembilan kau. Nak buat Citraksi di tanah pada dekat foto itu tempat Citraksi dapat foto. Kau Citraksi.
Dalam kelam aku merasa dihantui. Dalam langkah aku merasa disalahkan. Wayang-wayang ini seakan menuntut haknya untuk tetap ada, untuk tetap dilestarikan di tanahnya. Seakan dia bertanya kepada aku, "Apa yang sudah kau perbuat untukku?" Aku harus kemana? Apa langkahku? Apa yang sudah kau perbuat? Kau penyebabnya. Aku harus kemana? Saya sering kali bermimpi. Di dalam mimpi saya itu sering didatangi oleh wayang-wayang ini. Dan mereka seolah-olah ingin saya itu terus melestarikan wayang kulit ini, supaya mereka tetap hidup dan bisa dikenal di masyarakat. Keinginan saya itu kalau bisa di kota Palembang ini bukan cuma satu-satunya ini saja Sanggar Seri Wayang Kulit Palembang ini, tapi lebih dari satu, ada 2 atau 3. Ya, sehingga eksistensinya itu lebih dikenal di masyarakat ya. Karena bukan cuma satu sanggar ya. Tapi kalau cuma satu sanggar, sekuat apapun kita di mata masyarakat, mereka ya, kota Palembang ini luas. Di wilayah kita sendiri pun kadang-kadang mereka tidak begitu mengenal adanya wayang kulit Palembang. Pedalangan bukan suatu yang remeh, bukan sesuatu yang dapat digunakan untuk main-main. Di dalam pedalangan juga ada nilai-nilai luhur yang harus ditanamkan lewat wayang dan gamelan. Di dalam pedalangan ada cerita dan doa yang disematkan. Di mana manusia itu memiliki beberapa wayang. Ada kalanya kita memakai sifat Krishna yang bijaksana. Bahkan terkadang kita harus mengakui bahwa kita memiliki sikap sengkuni, yang munafik dan tak tahu diri. Tinggal bagaimana kita mengolah sifat-sifat itu menjadi sebuah jalan keluar dari setiap masalah kehidupan yang kita temui.
Dek Mas Jenoko, Dek Mas Jenoko. Iyo Kando Prabu. Anapi habarmu Dek Mas. Nggih Kando Prabu. Habar kulo bener-bener Kando Prabu. Anano kekirangan napi-napi Kando Prabu. Ayo syukur Dek Mas, syukur. Dek Mas Nakulo, Dek Mas Sadewo. Kulo Kando Prabu. Anapi habarmu Dek Mas. Kulo Kando Prabu. Habar kami bener-bener Kando Prabu. Anano kekurangan napi-napi Kando Prabu. Ayo syukur Dek Mas, syukur. Mbak Pudi habar di kabar negara Pendawu. Nggih Kando Prabu. Habar di negeri Pendawo niki. Bener-bener sami sekali sandang pangan di negeri Pendawo niki cukup Kando Prabu. Ayo syukur Mas, syukur. Kita selaku ratu mesti selalu ngawasi rakyat. Amangko Raden Arjuno dua iko di negeri Pendawo. Ayun muktikan asinten yang asli perang tanding metu kejabo Raden Arjuno. Raden Arjuno, akulah Raden Arjuno yang asli. Uji kau, aku yang asli Raden Arjuno. Ayo, maju kau. Ini kau nak bocor. Jak seberapa kekuatan kau Raden Arjuno. Ini aku nak wales. Beginilah penampilan wayang kulit Palembang yang seperti saya tampilkan tadi. Pagelaran wayang kulit Palembang ini semenjak dari ayah saya sampai dengan saya itu sudah tidak lagi semalam suntuk seperti pagelaran wayang kulit yang ada di Jawa. Jadi paling-paling 1 jam atau 2 jam atau 3 jam itu paling lama karena menurut dari event-event yang kami lakukan, karena di Palembang sudah tidak ada lagi yang semalam suntuk pagelaran wayang kulitnya. Perbedaan dengan iringan-iringan wayang kulit Jawa, wayang kulit Palembang gendangnya ke arah Melayu iramanya. Kemudian saronnya itu pemukulannya dimulai notasinya dari sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Karena zaman dulu kakek-kakek kita dulu biasanya memulai sesuatu dari tangan kanan karena kebiasaan mereka dulu tidak bisa membaca tulis Latin. Kalau baca tulis Al-Quran mereka bisa, jadi kebiasaan membuka Al-Quran dari sebelah kanan itulah jadi dibiasakan seperti itu, pemukulan notasinya dari do, re, mi, fa, sol, la, si-nya dari kanan ke kiri. Itu perbedaan yang bahasa yang kami gunakan yaitu bahasa Palembang halus atau bebaso dicampur dengan bahasa Palembang sehari-hari. Oleh karena masyarakat Palembang sendiri pun ada beberapa kalangan yang tidak mengerti bahasa Palembang yang halus. Daripada kita menyampaikan cerita dan apa yang ingin kita sampaikan tidak sampai, jadi kita gabung percakapan antara kakak dan adik. Misalnya kakak ngomongnya dengan bahasa Palembang sehari-hari, kemudian adik yang menjawab ke kakak dengan menggunakan, atau bawahan yang menjawab ke atasan dengan menggunakan bahasa Palembang yang halusnya, seperti itu. Ya karena ini akar budaya dari kita ya, walaupun kita tahu wayang itu sebenarnya ada dari Jawa, tapi ini juga membuktikan kalau Palembang itu juga memiliki budaya wayang hasil dari akulturasi Jawa dan Sumatera. Saya rasa ini budaya kita, budaya kota Palembang yang perlu dilestarikan. Sebab sudah jarang sekali sih saya lihat pagelaran wayang Palembang itu, terkhusus bagi saya sebagai generasi Z ya. Dan juga untuk di lapangan juga saya sudah pernah ke sekolah-sekolah
saya tanya-tanya kepada siswa-siswi itu, mereka bilang sama sekali nggak tahu tentang wayang Palembang. Bahkan saya tanya tentang wayang Jawa pun mereka nggak tahu, Kak. Di situ saya merasa miris sekali jadi generasi Z sekarang di era gempuran teknologi sekarang, malah mereka tidak mengetahui adanya wayang, bahkan untuk wayang Palembang itu sendiri. Ya, untuk POV saya sangat miris melihat untuk di lapangan tentang wayang Palembang ini, Kak, untuk bagi anak-anak sekarang. Kalau menurut saya sih sangat menarik sekali, Kak. Ini kan oleh kita mengambil base dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan bisa juga dimasukkan sebagai cerita-cerita karangan dari para dalang wayang Palembang tersebut, sehingga bisa menjadi menarik di mata para penonton atau audiens. Dan juga jika dalang itu bisa mengimprovisasi, kalaupun bisa mengimprovisasi cerita-cerita untuk zaman-zaman sekarang, itu juga bisa jadi semakin menarik bagi generasi Z sekarang, Kak. Kulo mesti tetap ngelestari ke budaya wayang kulit niki. Walaupun kata rintangan yang bakal rawuh, yang kulo bakal hadapi. Kena kesenian wayang kulit niki warisan dari nenek moyang kulo. Sinten maler yang ayun melestarikannya kalau bukan kulo. Sampai titik darah terakhir, sampai umur di hayat kulo tetap melestarikan budaya wayang kulit niki. Nikilah janji kulo. Mengutip dari Husin Natodirajo, yang juga merupakan bangsawan Palembang pada masa itu, menyebut bahwa Palembang sebagai pewaris dari kesenian-kesenian utara Pulau Jawa. Hal ini tidak terlepas karena Palembang menjadi bawahan dari Kerajaan Majapahit sejak tahun 1365, sehingga pengaruh budaya Jawa cukup kental dirasakan di kota Palembang. Sehingga wayang kulit diperkirakan menjadi seni hiburan bagi masyarakat Palembang sejak tahun 1800-an pada masa pemerintahan Arya Damar. Terus berlanjut hingga ke pemerintahan Jepang pada tahun 1884 yang masih tetap dijaga eksistensinya. Yang membedakan antara pertunjukan wayang Palembang dengan wayang yang ada di Pulau Jawa yaitu kata penghantar yang digunakan oleh dalang menggunakan bahasa Palembang alus atau yang kerap dikenal oleh masyarakat Palembang dengan bebaso. Dek Mas Jenoko. Pembeda selanjutnya ialah tidak digunakannya suluk atau penghantar transisi antara adegan satu dengan yang lain. Kemudian tidak adanya sinden dan dok-dok, serta hanya memakai satu batang pisang, yang berarti ini menunjukkan tidak adanya pengklasifikasian antara wayang-wayang Palembang seperti halnya wayang kulit di Jawa. Hingga pada tahun 1984, hanya grup Sri Palembang saja yang masih eksis menjaga dan melestarikan seni budaya ini. Di mana Sanggar Sri Palembang dibentuk oleh Rashid yang merupakan kakek dari Ki Agus Wirawan yang menjadi pewaris satu-satunya wayang Palembang hingga sekarang. Nah, ada di abad ke-15 itu ya. Nah, Arya Dila inilah kemudian di zaman Arya Dila inilah kemudian kesenian-kesenian wayang, kemudian keris Palembang dan sebagainya itu diperkenalkan. Sampailah ke zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga menjadi ada istiadat budaya dan hiburan masyarakat pada waktu itu. Karena wayang Palembang itu sering sekali ditampilkan
terutama pada saat pesta rakyat misalnya. Pernah di tahun 1819 itu ketika Kesultanan Palembang berperang melawan Belanda, pada saat itu dimenangkan oleh Palembang. Nah, itulah kita kenal dengan perang Menteng di tahun 1819. Sultan Mahmud Badruddin kedua pada waktu itu mengadakan, saking gembiranya sehingga mengadakan pesta rakyat sampai 7 hari 7 malam gitu. Nah, salah satu pesta rakyat itu dipagelarkanlah wayang Palembang. Nah, kemudian pada waktu itu yang terkenal sebagai dalang wayang Palembang itu adalah saudara Sultan sendiri, yaitu Pangeran Nato Nakrokusumo. Pangeran Nakrokusumo yang terkenal pada saat itu sebagai dalang daripada wayang Palembang. Wayang Palembang bukan hanya sekedar hiburan, bukan pula sekedar tontonan. Jika kita resapi lebih dalam, wayang Palembang menyimpan budaya. Seni, tradisi, hingga tuntunan dan tatanan. Jangan biarkan wayang Palembang temaram dalam kelam dan sendirian.